Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan firman Tuhan pada saat ini berdasarkan kitab Amsal 1 ayat 1-3. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tujuan dari Amsal ini yang pertama adalah mengetahui hikmat dan didikan. Apakah hikmat itu? Hikmat adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar. Lawan dari hikmat adalah kebodohan atau kebebalan. Sedangkan arti kata didikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil mendidik atau orang yang dididik dan cara mendidik. Sehingga mengetahui hikmat dan didikan adalah suatu upaya atau usaha dari seseorang untuk mengetahui dan memahami hasil kerja orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dari hasil kerja orang lain adalah apa yang sudah dilakukan contohnya oleh pendahulu kita. Dalam satu keluarga, ayah, ibu mendidik anaknya berdasarkan apa yang selama ini mereka terima dari didikan orang tuanya, yaitu kakek nenek dari anak itu. Sehingga anak tersebut berupaya untuk mengetahui dan memahami hasil didikan kakek nenek dari apa yang dilakukan oleh ayah ibunya dalam hal mendidik dia. Selain mengetahui hikmat dan didikan, tujuan Amsal berikutnya adalah mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, kata-kata yang bermakna dalam hal ini adalah firman Tuhan yang digunakan sebagai dasar dari pendahulu kita untuk mendidik dalam keluarga, sehingga hasilnya mencerminkan didikan Tuhan. Firman Tuhan dipahami dan dimengerti maknanya. Butuh upaya, butuh usaha, dan butuh aksi untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Disitulah hadir relasi kita dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena melalui proses pemahaman tersebut, kita senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Tuhan telah, sedang, dan akan senantiasa membentuk kita melalui relasi tersebut. Dibutuhkan kerjasama kita dengan Tuhan melalui relasi tersebut. Kita bukan sebagai objek penderita, tetapi kita sebagai subjek pelaku dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan Amsal selanjutnya adalah untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kita sebagai penerus dari pendahulu kita siap dan terbuka untuk menerima didikan, di mana orang tua yang mendidik kita merupakan hasil didikan dari orang tua terdahulu. Didikan yang kita terima tersebut yang menjadikan kita pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan secara turun-temurun melalui didikan keluarga, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa cara orang tua mendidik anak-anaknya akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental, sikap, dan spiritual anak, termasuk pada saatnya nanti jika sang anak menjadi orang tua kelak di kemudian hari dan ia akan mendidik anaknya. Ada satu tanggung jawab moral yang diemban oleh para orang tua dalam hal mendidik anaknya. Juga demikian dengan anak, ia memiliki tanggung jawab moral untuk menerima didikan orang tuanya yang berguna sebagai bekal saat ia mendidik anaknya di kemudian hari. Sehingga ada satu benang merah apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita dalam hal mendidik anaknya dengan apa yang sekarang kita lakukan dalam hal mendidik anak-anak kita, dan apa yang akan anak kita lakukan di kemudian hari kelak saat ia mendidik anaknya. Nilai-nilai kekristenanlah yang menjadi dasar didikan dalam keluarga. Cara dan bentuknya bisa berbeda-beda masing-masing keluarga, apalagi disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana anak muda saat ini butuh komunikasi erat dengan orang tua.
Dengan demikian, kita sebagai orang tua setidaknya dituntut untuk senantiasa up to date akan perkembangan yang terjadi pada masa ini, yaitu yang berhubungan dengan permasalahan anak-anak kita. Nah, cara dan bentuk didikan tersebut bisa berbeda, tetapi nilai dasarnya sama, yaitu nilai kekristenan. Ya, mari saudara-saudari terkasih, kita senantiasa untuk mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai kekristenan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.